Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Pembacaan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ya. 1 Korintus pasal yang ke-10, kita baca ayat 12 dan 13 ya. Ayat 12 dan 13 sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Menjawab pembacaan firman Tuhan, ayat ini seringkali kita dengar ya, sangat populer sekali, terutama ketika kita mengalami kesusahan yang kita lihat itu semacam pencobaan, ketika kita mengalami pergumulan ya, tantangan yang luar biasa, dan kita melihat ini sebagai pencobaan ya. Dan mungkin ada di antara kita yang merasa begitu berat, begitu sulit, sehingga merasa ini waduh, sudah melebihi kemampuan kita. Dan tetapi ayat ini menolong kita untuk akhirnya kita tetap bersyukur, karena kita tahu sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, apa pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami, ternyata kekuatan kita jauh lebih besar daripada pencobaan itu. Jadi dengan mengetahui firman ini kita tahu, oh kalau begitu saya kuat ya. Padahal kita mengalami pergumulan yang berat, ini begitu sulit. Tapi ketika kita melihat firman Allah datang kepada Tuhan ya, berserah kepada Tuhan, kemudian kita baca firman ini bahwa memang pencobaan ini biasa ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dalam menghadapi persoalan pergumulan, supaya kita kuat berdiri teguh ya, tidak goncang, tidak goyah, maka ketika kita menghadapi permasalahan pergumulan yang sangat berat itu, dari sisi kita harus melihat itu sebagai pergumulan biasa, persoalan biasa atau pencobaan yang biasa. Nah, ini yang pertama. Jadi, waduh, saya mengalami kesulitan berat, kesukaran berat. Oh, itu biasa. Ya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang begitu dahsyat sehingga itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, bukan. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat bahwa itu sesuatu yang biasa, ini akan menghancurkan hidup kita. Maka ketika kita melihat ini terlalu besar, berat sekali pergumulan ini, akhirnya kita mengeluh, bersungut-sungut, sakit hati, stres, kehilangan pengharapan, dan akhirnya bunuh diri. Karena melihat persoalan begitu rumit, tidak ada jalan keluar, berat sekali tantangan ini ya. Nah, memang kita akhirnya seringkali ke arah sana ya, bukan melihat persoalan pergumulan sebagai pencobaan yang biasa, tapi seringkali kita tergoda untuk mengatakan ini berat sekali masalahku, berat sekali pergumulanku, susah sekali hidup ini ya. Kita terpancing ke arah sana biasanya. Nah, sehingga kita semakin lemah. Nah, ketika kita melihat persoalan kita itu lebih besar dari kekuatan kita untuk menghadapinya, disitulah kita akan lemah. Saudara akan lemah, saudara tidak bersemangat, dan bisa kehilangan pengharapan, putus asa ya, dan akhirnya bunuh diri. Nah, ini kita harus ubah. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, pergumulan, kesusahan, penderitaan yang kita alami, mari kita melihat itu sebagai
pencobaan biasa. Ya. Yang kedua, kita melihat bahwa kekuatan kita jauh lebih besar daripada persoalan kita. Artinya ketika Tuhan izinkan persoalan yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, sebesar apapun itu, berarti kekuatan kita masih lebih kuat untuk menghadapinya. Nah, saudara pasti kuat menghadapi persoalan yang sedang saudara alami. Sebesar apapun itu, ya, mungkin merasa besar sekali, tapi lihatlah bahwa kekuatan Anda jauh lebih besar dari persoalan itu. Maka bisa menghadapinya. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tapi tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena dengan pencobaan ini, persoalan ini, pergumulan ini, kesusahan ini, aku tahu bahwa aku punya kekuatan yang luar biasa. Karena persoalannya memang luar biasa, berarti kekuatanku jauh lebih luar biasa. Ya, ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, kita harus memandang kepada kekuatan kita secara manusia. Sesungguhnya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Berarti apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi, sesungguhnya kekuatan kita masih mampu menghadapinya. Amin. Mampu kita, karena kita sebenarnya lebih kuat dari persoalan kita. Nah, ketika kita balik persoalan lebih kuat dari kita, nah disitulah celakanya. Akhirnya apa yang terjadi? Wow, ya, kehilangan pengharapan, ya, tidak percaya kepada Tuhan, mengeluh, ngambek, ya, patah semangat, ya, dan akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, kita lebih kuat dari persoalan kita. Kita punya kemampuan untuk menghadapi persoalan kita. Kita punya, ya, kekuatan itu untuk menghadapi apapun, ya, persoalan-persoalan yang ada. Nah, yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, kita harus melihat, ya, Allah, ya, ada di dalam segenap pergumulan kita. Tuhan tidak mencobai, tapi Dia izinkan pencobaan itu. Namun pencobaan yang Dia izinkan disesuaikan dengan kapasitas kita. Semua Tuhan izinkan, ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita masing-masing berbeda. Pencobaan yang kita hadapi, persoalan kita, pergumulan kita berbeda-beda. Nah, apapun yang kita alami, pencobaan itu, masalah itu, tekanan itu, penderitaan itu sesuai dengan kapasitas kita. Jadi nggak bisa kita samakan persoalan kita dengan persoalan orang lain, pergumulan kita dengan pergumulan orang lain. Mungkin ketika orang lain berkata, oh saya begini, susah, hidup begini, kita jangan berkata, Allah begitu aja, saya lebih besar, lebih besar pergumulan saya, persoalan saya. Tidak, ya, karena masing-masing sudah punya jatah. Berarti kita terima apa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Apa artinya tidak membiarkan kamu? Berarti kan ada perhatian Tuhan bagi kita. Termasuk ketika kita mengalami pencobaan itu, ada perhatian Tuhan dalam segenap hidup kita. Amin. Dia lihat kita, Dia tahu. Dia tahu batas-batas kemampuan kita untuk menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat yang berikut. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, akan ada jalan keluar setiap pencobaan, setiap persoalan, ya, ada jalan keluar. Seperti anak-anak yang sekolah ujian, ya, waktu mereka ujian itu sesuai dengan tingkatannya. Ya, materi yang diujikan kepada tingkat 1 atau kelas 1, ya, itu memang sesuai untuk kelas 1. Tidak mungkin diberikan materi kelas 3 untuk tingkat 1, untuk kelas 1, tidak mungkin. Ya. Dan ketika soal-soal ujian itu ada, jawabannya sudah ada. Ya,
kunci jawaban sudah ada. Nah, berarti ilustrasi ini menunjukkan semua persoalan kita itu ada jawabannya. Nah, siapa yang pegang jawaban itu? Tuhan. Ya, Tuhan yang pegang. Nah, Tuhan memberitahukan kepada kita ketika kita menjalani persoalan-persoalan itu. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat dari ilustrasi tadi tentang anak-anak yang sekolah ujian. Nah, sebenarnya waktu anak-anak itu ujian, yang diuji yang sudah pernah dipelajari, ya, yang sudah pernah dibahas, yang sudah pernah dilihat. Jadi persoalan-persoalan kita yang kita hadapi sebenarnya sebelumnya Tuhan sudah persiapkan kita untuk menghadapi itu. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari, wah, kok tiba-tiba saya punya pengalaman begini ya. Nah, ternyata sebelumnya dalam persoalan tertentu kita sudah hadapi sebenarnya untuk menghadapi persoalan baru ini. Ya. Jadi semua yang kita lewati kesaksian hidup kita itu ya sedemikian rupa nanti akan ada ujiannya. Setiap tahap ada ujian. Tapi semua sudah kita lewati. Nah, dan dalam ujian itu ada jalan keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali ya, dikatakan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi setiap kita menghadapi persoalan pergumulan, kita harus mampu memandang bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar dan punya keyakinan, aku tahu aku akan mengalami jalan keluar, aku akan mengalami keluputan dari persoalan ini, dari pergumulan ini. Pergumulan apapun, apakah kesehatan, apakah keuangan, masalah-masalah yang lain dalam kehidupan kita yang sedang kita gumuli, pandang kepada Allah yang menyediakan jalan keluar bagi kita. Akhirnya kita datang kepada Tuhan dan kepada Tuhan, aku tahu Engkau telah menyediakan jalan keluar atas persoalanku ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, dan aku terus berserah kepadamu, percaya kepadamu, dan menantikan pertolonganmu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Nah, terlebih dikatakan kalau saudara nanti baca ini, ditunjukkan bagaimana kita sudah berada di akhir zaman yang persoalan pergumulan semakin besar, semakin luar biasa, tantangan hidup ya, karena waktunya sudah semakin singkat dan pekerjaan kuasa kegelapan semakin merajalela mencobai semua orang, termasuk orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus juga dilanda mencobanya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita untuk kita berdiri teguh, jangan goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan, percayalah Tuhan sanggup menolong. Ia memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa.